Jadi amar putusannya sendiri cacat logika konstitusional. Jadi karena itu saya merekomendasikan satu putusan 90 yang tidak sah sebijaknya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam perhelatan sepenting Pilpres 2024 yang akan menentukan siapa presiden kita dan wakil presiden kita untuk 2024-2029. Yang kedua, siapapun yang menjadi pasangan calon presiden 2024, bukan hanya Gibran ya, yang menyandarkan diri syaratnya pada putusan 90 MK ini berisiko tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Karena apa? Karena dasarnya adalah putusan yang tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baca kaos suara saya terdengar jelas ya. Ya, kami baca dulu kaos Prof Denny ya. Jokowi dom cawe-cawe apa itu? Stop Dynasty. Stop Dynasty. Ya silakan dong. Keren. Baik, saya sambil supaya saya barusan mengirimkan materi ke beberapa rekan-rekan. Pandangan saya terkait terkait dengan putusan MK. Yeah. Saya berpendapat putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024. Kenapa demikian? Akan saya uraikan secara sistematis, mohon bersabar, karena ini ada terkait pasal-pasal. Jadi ini betul-betul analisis yuridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai catatan konstitusional dan tidak sah? Pertama, benar bahwa berdasarkan pasal 24C, memang putusan MK itu tingkat pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Memang tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, langsung final dan berlaku, yang disebut dengan istilah final and binding. Tapi meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya ulangi ya, meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Di mana diatur dalam Undang-Undang MK. Pada saat apa? Pada saat putusan MK misalnya tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, konsekuensinya juga selain tidak sah, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum itu batal demi hukum. Saya ulangi, jadi ada konsep putusan MK bisa tidak sah. Nah, selain karena tidak dibaca di depan umum, lebih jauh konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan pengadilan karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara yang hakim itu mempunyai benturan kepentingan. Ini jelas nih. Jadi suatu putusan menjadi tidak sah karena hakimnya tidak mundur dalam penanganan perkara di mana sang hakim mempunyai benturan kepentingan. Di mana itu diatur? Saya perbesar supaya kelihatan. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Ya. Di mana itu? Di pasal 17 ayat 5 dan 6. Wajib mengundurkan diri dari persidangan dalam hal ada benturan kepentingan. Konsekuensinya, kalau tidak mundur, putusan dinyatakan tidak sah.
Lihat pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, karena MK berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 45, maaf ya, ini karena teknis saja nih. Karena MK berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah termasuk kekuasaan kehakiman, ya kan? Pasal 24A ayat 2 itu jelas-jelas MK merupakan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga berlaku dan mengikat bagi Mahkamah Konstitusi. Yang lainnya harus Konsekuensinya apa? Konsekuensinya di nomor 6, Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara. Ini diatur juga dalam peraturan MK tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya dalam prinsip tak berpihakan, butir 5 huruf B, yang mengatur, jelas sekali ini bahasanya, hakim konstitusi harus, saya ulangi, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena alasan-alasan di bawah ini. B, hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Clear kan? Kalau tidak mengerti juga kita nggak tahu lagi harus bacanya bagaimana itu. Jadi mengacu pada kewajiban hakim harus mengundurkan diri jika perkara yang tangannya ada benturan kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta harus menurut peraturan MK, maka secara penafsiran gramatikal dan sistematis dapat simpulkan tidak mundurnya seorang hakim konstitusi di suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan akan membawa dampak konsekuensi hukum bahwa putusan yang demikian menjadi tidak sah. Ya, tidak sah. 8. Pandangan dan pendapat ini jelas terang benderang bahwa penanganan putusan 90 seharusnya tidak diperiksa, diadili, apalagi diputus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dan kerabat keluarga dari Gibran Rakabuming Raka. Terlebih dalam putusan 90, pemohonnya itu sebenarnya mendasarkan argumentasinya atas klaim prestasi dan kekaguman pada Gibran. Baca permohonan butir 9, 16, dan 20. Jadi kalau dikatakan permohonan ini kan bukan terkait Gibran, permohonan 90 itu jelas-jelas menyebut nama Gibran sebagai dasar argumentasinya. Jadi meskipun Gibran bukan pemohon, Jokowi bukan pemohon, tetapi berdasarkan penalaran yang logis, penalaran yang sehat, penalaran yang wajar, putusan 90 mempunyai dampak langsung atas peluang Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Jadi harusnya Anwar Usman mundur dalam perkara-perkara syarat umur ini. Saya sendiri sebagai bentuk konkret pendapat saya tersebut sejak 27 Agustus 2023 sudah lebih dari sebulan, hampir 2 bulan yang lalu, telah secara resmi mengadukan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman ini ke MK. Surat pengaduan itu sampai sekarang tidak ada respon, tidak ditanggapi juga. Jadi saya sudah melakukan kewajiban saya untuk mengingatkan. Jadi kalau kita lihat putusan 90 ini diperiksa dan diadili, diputuskan oleh Anwar Usman, syarat benturan kepentingan yang tidak mundurkan diri atas perkara yang terkait langsung dan kepentingan kakak iparnya Joko Widodo dan Gibran. Maka konsekuensinya putusan 90 menjadi tidak sah. Nah, di samping soal pelanggaran benturan kepentingan ini, ya, Ketua MK Anwar Usman itu putusan 90 mempunyai banyak cacat konstitusional yang lain. Jadi beberapa saja yang saya tuliskan di sini, yang mendasar saja, tidak semua. Pertama, sebenarnya
pemohon tidak punya legal standing. Kalau kita baca permohonan-permohonan terkait presidensial threshold misalnya, sekarang yang namanya Hadar Nafis Gumai itu ditolak sebagai legal standingnya karena dianggap tidak punya kerugian konstitusional. Ini tiba-tiba ada anak mahasiswa tidak menjadi capres, bisa menggugat syarat capres. Jadi harusnya permohonan ini di NO tidak diterima sebagaimana dengan baik diargumentasikan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo. Kalaupun diterima legal standingnya, permohonan harusnya dinyatakan gugur karena pernah ditarik meskipun penarikan dibatalkan. Harusnya gugur sebagaimana diargumentasikan oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Kalaupun permohonannya tetap diperiksa, maka harusnya putusannya ditolak seluruhnya sebagaimana putusan-putusan yang dibacakan lebih awal. Ingat, putusan awal itu di RPH-kan putusan hakimnya tanpa kehadiran Ketua MK Anwar Usman. Jadi begitu Anwar masuk berubah semua putusan. Ini yang disebut saldi sangat membingungkan dan sangat jelas digambarkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra maupun Arif Hidayat dalam dissenting opinion mereka. Kalaupun kita menerima amar putusan 90 itu sebenarnya juga amar itu hanya diputuskan oleh 3 orang. Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Karena Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Daniel yang concurring, yang setuju namun berbeda dasar argumen, itu sebenarnya hanya memberikan kesempatan kepada kepala daerah level provinsi atau gubernur. Jadi bukan semua kepala daerah sebagaimana amar putusan. Jadi amar putusannya sendiri cacat logika konstitusional. Jadi karena itu saya merekomendasikan satu, putusan 90 yang tidak sah sebijaknya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam perhelatan sepenting Pilpres 2024 yang akan menentukan siapa presiden kita dan wakil presiden kita untuk 2024-2029. Yang kedua, siapapun yang menjadi pasangan calon presiden 2024, bukan hanya Gibran ya, yang menyandarkan diri syaratnya pada putusan 90 MK ini berisiko tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Karena apa? Karena dasarnya adalah putusan yang tidak sah. Bahkan, kalaupun berhasil terpilih, berisiko dimakzulkan impeachment karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Ingat, salah satu kriteria presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan, dimakzulkan, diimpeach adalah karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Yang ketiga, rekomendasi saya, Mahkamah Konstitusi tentu dengan dorongan dan dukungan seluruh elemen yang masih sadar dan cinta Indonesia, sebaiknya memproses pelanggaran kode etik yang terjadi dalam putusan 90 dengan tujuan menegakkan kembali marwah, harkat, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua MK Saldi Isra misalnya mengatakan wafadis Mahkamah Konstitusi. Itu pandangan saya. Jadi ini pandangan yang bisa diperdebatkan tentu, tapi saya berani memberikan argumen ini dengan clear karena dasar-dasarnya jelas bahwa putusan MK yang Hakim Konstitusinya dalam hal ini Anwar Usman mempunyai benturan kepentingan adalah dasar yang kuat untuk mengatakan putusan demikian tidak sah berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pasal-pasalnya tadi sudah saya sebutkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.